Baru-baru ini viral sekali nih beritanya nih ya. Nanti gue kenalin. Ini nih orang hebat semua nih ya. Wakil Ketua Umum Kadin Jakarta, bagian bidang ekonomi syariah. Wakil Ketua Umum Kadin Jakarta, bidang legislatif ya. Hubungan legislatif. Di masyarakat ekonomi syariah juga. Anda Ketua Umum ya. Anda Wakil Ketua Umum. Ini orang-orang organisasi banyak gue munculin nih. Kenapa? Karena Anda ini bertanggung jawab untuk penggerakan ekonomi bangsa. Apalagi beritanya lagi heboh nih. Nyampe nggak ke Anda nih? Kronologi satu keluarga bunuh diri di Ciputat dan yang diduganya ini terlilit pinjol rentenir. Kita kasih solusi. Ya kan pasti ujung-ujungnya karena memang mereka nggak butuh, mereka butuh duit, nggak punya uang, nggak punya akses. Nah makanya ini amanah dari Pak Erick Thohir, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, dan juga Pak Sandiaga Uno, ya kan, Dewan Pembina kan, beliau di DKI Jakarta. Nah jadi Anda ini yang bertanggung jawab. Gimana nih? Lihat, warga negara gila berat banget ya gue giring opininya. Berat loh, ayo. Bapak Ketua Umum Arsyad Rashid sama Bapak Ketua Umum Anindya Bakri, dua-duanya gue sebut dah, biar aman. Itu juga pasti kan lagi stres juga. Perputaran uang, deh begini-begini keadaannya. Ini baru loh ini. Tuh, tadi malam. Semalam ini. Iya, semalam. Sebenarnya ini ada apa sih sebenarnya di kita nih? Kok maaf ya sampai ada yang bilang bahwa kok kesana tuh Indonesia rakyatnya dibikin miskin mulu. Sementara kan di program Asta Citanya Pak Presiden kita, Pak Prabowo kan memang menuntaskan kemiskinan apa segala macamnya. Kita lihat tapi perubahannya ngebut banget ya. Pak Presiden ya ngebut tuh pam gitu. Nah maksudnya dengan kondisi-kondisi seperti ini gimana nih langkah-langkah yang perputaran duit yang ada, Bank Infak kan salah satunya kan gimana caranya ada di masjid-masjid. Kemarin kita acara bareng sama Pak Sandiaga Uno ya. Itu tuh. Seru tuh ya. Ibu-ibu minjem duit 500.000, 300.000. Ternyata bisa loh lewat masjid-masjid. Tapi kan 2 juta bro udah sampai kemarin. apanya? Per orang. Pinjemnya Per orang? Iya. Tanpa riba. Tanpa tambahan apapun. Biaya apapun istilahnya. Itu aja. Wah, alhamdulillah. Jadi pinjam 1 juta balik 1 juta. 2 juta juga baliknya. Wow. Yes. Berarti kan ini kan kesadaran lewat masjid-masjid ya? Ya. Masjid, musola, majelis taklim bro. 3 itu. Tapi kan banyak juga masjid-masjid yang ngumumin saldonya tiap Jumat. Itu gede-gede ya. Gede-gede banget. Luar biasa. Apalagi masjid-masjid Jakarta Selatan gitu. Gitu kan. Tapi harusnya bisa digerakkan tuh ya buat bantu ibu-ibu pinjam duitnya ke situ ya. Ya itulah keutamaan di mana masjid memakmurkan umatnya. Wow. Bukan hanya memakmurkan gedung masjidnya aja. Oke. Jadi jangan sampai masjidnya megah, tapi kemudian masyarakat di sekitarnya, orang-orang yang berjualan di sekeliling masjid itu sebetulnya rapuh dia. Gitu. Wah keren. Jangan begitu. Oke lah, kita bahas ya. Mungkin agak mendekat ke mic karena biar suara Anda terekam dan muka Anda tersoroti sama para rentenir atau mungkin Enggak, kita fair-fairan aja. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kita jalanin aja. Ya, jadi pembahasan kita kali ini memang kita pokoknya nggak usah nyerang kemana-mana, tapi kita bahas kasus yang sedang beredar. Kita bantu ekonomi umat gitu ya, sehingga berjalan dengan lancar. Apalagi kan Anda Tum Reza kan juga tim ekonomi syariah di bawah Prof. Burhanuddin Abdullah. Mantan Gubernur Bank Indonesia yang Anda juga digadang-gadang siapa tuh menjadi kepala badan ekonomi syariah kan. Siapa tahu. Lah kan gue doa boleh aja tuh. Boleh. Boleh aja. Kita doa sama-sama ya. Iya kan? Pak Mulyaman Hadad, Pak Prabowo, mungkin kita sama-sama bahas lah. Kita ini anak-anak muda ini kita bantu. Tom, gimana nih? Kasus seperti ini. Anda mau mulai dari mana? Kita ikut aja lah. Iya, jadi Ekonomi. Oke. Sekarang kita bicara by data dulu ya. Waktu itu 2018 ya sekitar waktu gua tuh Ketua Umum DKI Jakarta, terus kemudian kita ada meeting saat itu dengan Wakil Gubernur at that time, terus kemudian OBI, OJK dan lain sebagainya. Ternyata kita mendapati sebuah kenyataan, sebuah data bahwa 78% UMKM, which is masyarakat Indonesia ini dominasi UMKM. Jadi kalau 78%-nya UMKM ya hampir bisa dikata 78% masyarakat Indonesia. Itu kesulitan mengakses pinjaman atau permodalan. Nggak bankable. Karena mereka nggak bankable. Oh, kenapa Bang nggak mau ngasih? Nggak bankable. Jaminannya nggak punya ya? Iya, bukan cuma jaminan nggak punya, mereka tidak layak dianggap seperti itu. Nggak cuma jaminan ya, bisnisnya dianggap nggak layak, kemudian
pengelolaan keuangannya juga dianggap nggak layak, pencatatan nggak ada yang penghasilannya nggak pasti lah. nggak pasti, penghasilannya juga nggak pasti dan lain sebagainya. Overall mereka dianggap unbankable seperti itu. Nah, sehingga ya mungkin kenapa industri pinjol ini juga berkembang pesat gitu ya. Itu kan karena mereka market size-nya juga gede banget yang bisa disasar oleh mereka. Emang perputarannya berapa ya? Tum Reza, Tum Laja, coba pengen tahu. Kita pernah hitung-hitung bisa hampir sebesar APBN kita saat itu, sekitar Betul. 1.500 sampai 2.000 triliun. Mau nggak mungkin loh, masuk gara-gara paling sehari dia butuh modal buat ngamanin cash flow-nya dia buat besok bisa jualan lagi kan berapa sih? Nah itu 500.000 harian, sampai sejuta. itu kan harian tuh. Yang biasa kita dapatkan tuh biasanya pinjam 1 juta, Nah, cair 800, balikannya 1,4, udah 60% lebih. Astagfirullahaladzim, gila ya bunganya, ribanya gitu ya. luar biasa. Dikalikan berapa puluh juta yang pinjam. 65 juta coba hitung. Di UMKM kita 65 juta yang ke data BPS. Iya, bunganya berapa? Dikali 2. Oh iya, 1.500 sampai 2.000 triliun ya. Bisa segitu. Gimana nggak seksi tuh Ya. pinjol ya? Iya. Oh. Saat ini mungkin tahun ini saja 2024 pinjol itu udah 100 triliun penyalurannya. Udah 100 triliun. Ya karena potensinya besar sekali. Karena memang menjadi alternatif sebenarnya, karena mereka tidak punya akses perbankan yang tadi unbankable, sehingga ini menjadi alternatif buat masyarakat saat ini. Duit cepet. Tapi memang sama sekali nggak ada jaminannya ya. Maksudnya kalau pakai rentenir atau mungkin pakai pinjol itu kan Nggak ada. sama sekali nggak ada. Nggak. Mereka Mereka diatur juga dong. nggak ada. Berarti gimana? Maksudnya solusinya kan kalau ditutup satu kayak judol nih. Kan bunga tinggi mereka mainnya. Iya, cuma kan kalau pemerintah nutup satu, buka lagi dia ya? Atau gimana sih? Aturannya di pemerintahan gimana? Kalau pinjol masih terdaftar, Iya. legal. Ada aturannya. Kalau Pinjol itu legal. rentenir susah ya? Kalau rentenir mah nggak. Kan mereka bergerak antara rumah ke rumah, door to door. Ah, Dari RT, dari RW, dari gitu-gitu, lingkungan aja mereka Ada bergeraknya. orang pakai bawa tahu tas coklat gitu. bank keliling ya? Bank keliling ya. Bangke, Macam-macam bangke. bilangnya macam-macam. rentenir bangke. Bangke liling. Oh, bangke liling, sorry. Pokoknya langsung reaktif sekali. Rentenir emang Kan bangke. emang gitu kirain. disebut Maaf. disebutnya bangke emang sama Iya bangke. benar. Iya benar. Bangke, bank keliling. Iya. Oke, ini berita ini kan heboh nih semalam nih. Iya. Iya kan? Bahkan ini yang ketangkap sama media. Kalau yang nggak ketangkap juga pasti banyak banget gitu. Lebih besar lagi. Ini concernnya ke siapa sih kalau kayak begini nih? Maksudnya nih Kementerian Sosial kah atau kementerian terkait yang memang apakah cuma ngelihat oh ya udah qadarullah atau gimana sih? Beginilah, kita sih coba melihat bahwa kondisi yang dihadapi masyarakat sekarang ini sebagai sebuah situasi atau tantangan sosial ya. Iya. Nah, jadi ini adalah sebuah masalah sosial yang kemudian kita coba masuk kepada satu solusi ya. Kita mau coba kasih solusi bagaimana masyarakat itu sendiri bisa membentengi dirinya sendiri. Gitu dulu deh. Kalau kita lari ke peraturan dan lain sebagainya kan ini suatu proses yang panjang ya. Bukan keputusan 1-2 pihak atau 1-2 lembaga kementerian seperti itu. Tapi kalau kita bicara bagaimana kita memulai daripada masyarakat itu bisa membentengi dirinya sendiri dengan memberikan satu sistem di mana mereka bisa menyelenggarakan satu pola pinjaman, satu pemberian pinjaman kepada masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang kemudian menarik, bro. Gitu. Oke. Ya akhirnya insya Allah nggak ada lagi berita-berita meninggalnya nih kan sampai anak yang umur 3 tahun itu nggak tahu apa-apa diajak bunuh diri juga kan berarti kan karena udah stres dia. Ya, udah stres dan mereka ini kan satu keluarga yang kemudian orang tuanya, ayahnya terutama ya itu udah terlilit gitu kan, udah pinjem kemana-mana gitu kan. Kalau kita ngomong pinjol itu kan jangan-jangan juga nggak hanya dipinjol, dia pinjam biasanya juga pinjam ke rentenir juga, ke sana kemari dan lain sebagainya. Karena kan polanya udah gali lubang tutup lubang maksud saya. Oh iya. Nah, ketika dia gali lubang tutup lubang, kemudian akhirnya banyak pihak yang menekan gitu kan. Menekan untuk membayar cicilan dan lain sebagainya. Ya dalam kondisi tertekan, akhirnya mungkin jalan pintas yang diambil ya seperti itu. Oke. Dari kasus yang ada, memang kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang nggak hanya satu pinjaman, dia bisa pinjam 2-3 tempat. Bahkan pernah ada satu kasus saya dengar sampai 70 Apanya pihak. sih apanya? 70 pinjol. Bukan hanya pinjol, rentenir itu sampai ke 70 70 tempat maksudnya. Oh oke. Nah ini nih kita bahas nih. Mungkin gara-gara
simple kali ya. Maksudnya kan nggak ribet. Daftarnya, pengajuannya gampang, itu gampang. berarti kan harusnya dia gampang. bank-bank kita atau mungkin apalah ya, terutama yang tanpa riba gitu ya, maksudnya ya, yang jangan dipersulit lah gitu loh, maksudnya yang kayak begitu kali ya, apa seperti apa ya? Mungkin kita peraturan terlalu administratif, birokratif atau apa sih? Dimudahin gitu juga nggak bisa. Balik lagi ke diri sendiri terus. Ya, nah kalau kita melihat bahwa yang disebut tadi Bro Reza, bahwa kalau kita mengharapkan misalnya ada satu peraturan dan sebagainya, itu akan panjang perjalanannya. Makanya waktu itu kita berpikir untuk bisa mempunyai ide untuk bisa mendirikan bank infak yang seperti tadi Bro sebut. Dan kemarin kan sudah kita undang juga kemarin ke Masjid Raya Bintaro Jaya tuh untuk pencairan. Itu ribuan orang yang sudah menerima manfaatnya. Oke. Berarti harus geraknya dari masjid ke masjid. Masjid, musola, majelis taklim. Majelis taklim. Itu bergeraknya di situ 3. Itu yang nanti akan ngasih pinjaman. Ya. Jamaahnya harus jadi jamaah mereka dulu. Jamaah masjid. Jamaah musola sama jamaah masjid taklim. Tapi kan harus punya kas, harus punya duit. Duitnya berarti dari orang yang infak. Ya. Oke. Infak itu dari mana-mana. OJK gimana ngeliat ini? Resmi nggak nih? Kan kita nggak tahu. Karena nampung duit orang kan. OJK kan tidak mengatur penggalangan dana infak. Oh iya. Dan mereka mandiri masing-masing, bukan di kita. Kita hanya membuatkan satu sistem, terus kemudian kita training mereka secara free, dan akhirnya setelah terbentuk pengurusnya mereka punya rekening sendiri. Berarti kesimpulannya harusnya bank infak ini tersebar di seluruh masjid di Indonesia. Masjid, musola, majelis taklim. Coba berapa masjid totalnya? Rafli, coba buka deh. Data total masjid berapa sih jumlahnya? Ini harusnya telepon Menteri Agama dulu nggak sih? Hampir 1,8 juta ya yang kita tahu. Wow. Kalau majelis taklim? Wah itu jauh lebih banyak lagi. Karena kan satu masjid bisa sampai 5 majelis taklim kan, buat bikin tablik akbar kan, ganti-gantian jadwalnya gitu ya. Betul. Ini kenapa maksudnya nggak jalan secara bareng-bareng brek gitu loh? Karena nggak terorganisir secara rapi atau gimana? Kita sebenarnya ini menarik nih. Kita mungkin dari awal ya kita ceritain. Boleh. Ini cerita dari masyarakat ekonomi syariah dulu ya berarti ya. Ini harusnya cerita nanti saya tambahin dari Bro Reza dulu. Ya, jadi kita kan awalnya MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta, yang saat itu kita punya data tadi yang saya sudah sebutkan. Terus kemudian kita cari nih solusinya apa gitu. Oke, kita mau provide, kasih pinjaman uang gitu ke masyarakat, tapi uang itu nggak boleh yang sifatnya komersial gitu. Kenapa? Kalau komersial dia requiring return, dia minta bagi hasil, minta pengembalian gitu kan. Nah, akhirnya kita temukan bahwa yang paling tepat adalah kita pakai dana infak seperti itu. Nah, kemudian dana infak ini kita engineering sedemikian rupa menjadi pinjaman seperti itu, pinjaman yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, karena ini sifatnya sosial, maka kita nggak ada tambahan gitu, nggak ada bunganya, nggak ada ribanya, nggak ada cost operasionalnya, nggak ada costnya juga gitu. Nah, dari situlah kemudian masyarakat ini bisa tertolong gitu, bisa pinjam yang nggak ada bunganya, nggak ada beban buat mereka gitu. Terus keuntungan dari si masjid atau bank infak ini gimana ya caranya? Kan banyak yang bilang katanya kan nggak mungkin lah bank bisa hidup nih. Nih kita ngomong bank secara umum dulu ya. Ini kan ada wajar, ada biaya admin atau mungkin ada operasional, tadi biaya operasional apa segala macamnya gitu. Berarti ini organisasinya cuma memang pure ngejar akhirat gitu. Apa gimana sih? Kan kita nggak tahu. Loh, OTW ke Bintaro emang nggak pakai ongkos buat pengurus-pengurus nih ya. Makanya berbentuknya adalah komunitas. Komunitas itu yang tadi disebutkan oleh Bro Reza, ada komunitas masjid, komunitas majelis taklim, komunitas musola. Jadi yang menjadi pengurus-pengurus bank infak itu adalah pengurus masjid itu sendiri. Dengan term on condition. Jadi nggak boleh bersaudara, nggak boleh berkeluarga, gitu-gitu. Harus masing-masing memiliki hubungan keluarga untuk pengurusnya. Bukan nggak. Ya, nanti setelah mereka memenuhi syarat itu, kalau tahap-tahapan kita ya, terus kemudian kita training mengenai pelaksanaan seperti apa bank infak. Setelah itu kemudian setelah semua udah oke, mereka sudah paham, nanti Bank Infak Pusat Reza akan berikan SK. Nah, SK Bank Infak misalnya
Bank Infak kasih solusi di sini mau Iya. bikin Bank Infak. Oke. Bank Infak kasih solusi akan bawa SK itu ke bank untuk buka rekening atas nama Bank Infak kasih solusi. Jadi pengelolaan dananya di masing-masing, bukan di kita. Oh. Jadi seperti Masjid Raya Bintaro Jaya, dia buka rekeningnya Bank Infak Masjid Raya Bintaro Jaya. Banknya apapun. Kita sarankan ke bank. Syariah, Bank Syariah. Oh. Biasanya jadi rujukan kita BSI. Kalau BPRS? Boleh Boleh juga. lah. Boleh nggak juga. masalah. Boleh juga. Cuma Boleh mungkin sebelum sampai ke situ tadi kita agak mundur sedikit. Bank Infak ini kan hanya branding aja sebenarnya. Iya. Secara teknis dia adalah Amil Infak sebetulnya. Oke, keren. Iya. Idenya keren. Dia itu kan Dibikin amil. Bank infak kan jadi value-nya naik ya. Iya. Nah. Jadi kayak nampung duit nih gitu. Cuma karena memang biasanya kalau Amil itu kan hanya menampung dan menyalurkan habis. Iya. Nah, memang ini agak berbeda karena dia meminjamkan dan dikembalikan. Jadi memang nggak salah juga disebut bank. Memang dia bener seperti bank, Iya, kayak seperti bank layaknya ya. sebuah bank, Iya, kasih iya, iya. pinjaman, Orang nyicil, tapi nggak ada bunganya sama sekali. Tidak Nggak ada administrasi. nggak ada biaya apapun, nggak ada. Ya tadi pinjam 1 juta nih. Ini Iya. kasih contoh aja langsung. Ya, oke. Kita langsung pretelin aja ya. Ini mungkin teman-teman lagi nonton sekarang udah hampir mau setengah gila ya. Aku stres. Utangku di mana-mana kan. Jadi kita main konkret nih biar tahu nih. Ini mama nih terutama kan. Aku butuh buat besok dagang apa segala macamnya. Ya, gitu. cuma kalau gimana? kalau case-nya seperti itu, mesti ada bank infak di lokasi tempat mereka yang butuh itu. Lah, emang kenapa nggak ke Bintaro aja, Masjid Raya Bintaro? Iya, kalau jadi anggotanya di Kalau Masjid jadi Raya jamaahnya Bintaro, boleh. jadi jamaahnya boleh. Kalau lagi kepepet daftar jadi jamaahnya aja. Meskipun dia kawasannya bukan zonasi di situ. Nggak bisa ya? Ya itu yang memang sistem kita nggak seperti itu. jadi Nanti harus dikenal sama chaos dia. pengurusnya. Mereka sudah memang jamaah di situ sehingga benar-benar masjid itu memakmurkan jamaahnya. Berarti kalau sekarang dengan saya ngundang Close nih- loop. Ya, oke. Saya ngundang nih dengan ketua-ketua hebat ini nih di organisasi besar gitu ya dengan seperti ini, berarti harapannya kan ada satu solusi yang akhirnya terpecahkan. Ya. Nah, berarti cocok nggak kalau misalnya gue bilang bahwa ya udah kalau gitu kami mengajak buat para DKM masjid Ya. untuk bikin program yang kayak begini. Nah, Ya. cocok. Begitu. Oke. Ayo lindungi jamaah Anda. Oh, keren. Masyarakat di sekitar Anda. Maaf. Waduh. Karena banyak cerita-cerita lucu Iya, waktu iya. pertama kali kita mau coba Oke. Bank. Ini luar biasa perjuangan Bro Reza nih untuk mendirikan Bank Infak nih sampai kemarin berkendara 9 jam sekali jalan ke Sukabumi di satu daerah terpencil. Waktu itu dia upload ke Facebooknya, saya nontonin, ini berapa lama? 9 jam bang katanya ke sana. Balik lagi 9 jam dan iya untuk mendirikan Bank Infak, tapi masih belum diterima sama pengurus masjid karena ya itu tadi macam-macam lah alasannya macam-macam. Coba ada cerita-cerita apa sih? Cerita-cerita dari mulai berdirinya modalnya berapa? Oh, paling ini kan pengusaha-pengusaha gini kan pasti kan kapitalnya kuat-kuat. Kita cek ya. Mau bangun untuk pendanaan kan minimal mungkin 1 miliar nih Enggak kan. lah, enggak sebesar Coba itu. kita pengen tahu. Coba pengen tahu. Enggak, Bro. Gini. Gimana coba? Pertama yang harus dipahami bagi kami ya, Bank Infak ini bukan bisnis. Terus Bukan bisnis sama sekali. Jadi nggak ada benefit finansial buat kita. Nggak ada. Ini social movement. Social movement. Purely social movement. wow. Satu semangat bagaimana kebetulan background gue ini kan memang banker ya. Aslinya memang banker beneran gitu. Ceritain dong, Maksudnya di mana sebelumnya? iya pernah di bank asing segala gitu. Terus Sama-sama kemudian- banker kita. Sama-sama Wow, juga. Anda ekonom muda nih berarti ini ya. Ya. Nah, oke. kemudian kita menjadi pengusaha dan kemudian terlibat di gerakan sosial di masyarakat ekonomi syariah DKI Jakarta. Terus kita bikin program seperti itu. Nah, kita pengen programnya ini ada impact gitu, impact yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Waktu itu sesimpel itu sebenarnya berpikirnya. Ya. Terus akhirnya ketemu solusi untuk mengelola dana infak yang bisa dipinjemin. Kan gitu nih ceritanya nih. Nah, terus solusi ini kan kita tawar-tawarin nih gitu. Waktu itu tahun 2018 lah sekitar 18 itu. ya. 18 ya. Oke. Awalnya startnya 2018. Oke. 1 tahun berjalan solusi ini nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang. Jadi gini, at that time saya kalau boleh cerita, kita punya deadly question namanya. Deadly Oke. question. Jadi kita tawarin, "Bro, ini gini. Oke. Tapi di ujung dia tanya, "Bro, udah berdiri di mana?" Gitu kan. "Oh, belum ada." Wah, konsep nih. Gitu kan. Ide gitu. Udah, akhirnya kan nggak jadi berdiri. Akhirnya alhamdulillah
kita dikasih jalan lah ya waktu itu, kita berdua di Lebak Bulus. Di depan rumah beliau ini, Bank Infak pertama kali berdiri di dunia. Buat apa? Buat yang penting ada kantor sekretariat gitu. Bukan sekretariat, bukan. pertama kali berdiri orang mendirikan Bank Di Infak. masjid dong. Majelis Taklim. Majelis Taklim. Di mana? Daerah mana? Lebak Bulus. Oh, di mananya Cafe Pelangi itu. Iya, Jalan- kan ada kan? Di Jalan Pertanian Raya tuh. Oh, kan di situ kan Lebak Bulus ada Cafe Oh, Pelangi. jauh itu agak jauh ya. Agak jauh ya. Saya tahu. Agak jauh. Ya kan emang sekedar tahu Iya, aja. iya, Bukan iya, apa. Iya, iya. Iya. Saya kan nggak peduli mau punyanya siapa kek, Iya, iya, mau iya. pelakunya ngapain kek, bukan urusan saya. Akhirnya berdirilah di situ untuk pertama kalinya. Nah, setelah itu kemudian ketika konsep ini ditawarkan kembali, Oke. orang udah ada di mana? Ada Pak di sana. Dilihat, oh iya, bagus Pak, itu tertolong ya, ternyata banyak emak-emak yang ikut gini. Udah rame lah. Ada yang menarik pada saat pertama kali mendirikan, begitu kita diskusi, saya melihat perjuangannya Reza keliling-keliling masjid kan. Masya Biasanya Allah. dia presentasi itu habis Isya tuh biasanya, pada Isya. Ketemu sama pengurus-pengurusnya. Mungkin karena masih muda. Ketemu DKM yang sudah senior, dia wah ini mau anak kecil mau ngapain nih? Ya kan. Nah, mereka juga beberapa masjid itu memang pernah mengadakan seperti itu, tapi mereka akhirnya hilang uangnya, nggak Uangnya dikembalikan. habis. Karena bukan Banyak jamaahnya, case. ada orang datang minjem dikasih. Nah, Bukan cuma itu sih sebenarnya, Nah. tapi juga ada case begini. Mereka nggak paham how to manage risk. Gitu. Kalau kita ini kan orang-orang risk management kan. Oh, Kita ini kan banker-banker nih. Nah, Oh, gitu. resiko juga berarti. Nah, ketika mereka nggak paham bagaimana memanage risk, ya akhirnya dipinjemin gitu aja atas dasar kepercayaan, hilang. ya hilang. Lah berarti agak tricky juga. Berarti ujung-ujungnya apakah harus ada BI checking, harus ada enggak. jaminan? Enggak. Sama aja dong kalau ada jaminan. Kita punya metodenya. Anda ini kan berdua nih berarti kan ini founders ya dulunya ya? founders. Pendiri dari Bank Infak. Coba nih, kita coba cek. Saya mau coba lemparkan dan penyerangan-penyerangan dari tantangan-tantangan obstacle-nya. Nah, Metodenya gimana? Pengen tahu. Lah kalau memang ujung-ujungnya dia ngaku jamaah situ, ntar kalau dibalikin lagi, kalau ada jaminannya, kalau ada Ya. bunganya berarti riba dong. Sama ya. aja dong. Nah, makanya Hmm. pengurusnya harus dari pengurus masjid, musola atau majelis taklim. Artinya kalau pengurus kan dia kenal dengan Kenal jamaah. sama anggotanya. Oke. Nah, kadang-kadang kita gini, Bro. Kita melihat orang dagang terus kemudian waktu sholat atau waktu Jumatan dia nggak ke masjid. Kita ayo dong ke masjid, gimana sih gini-gini, hanya kita sampaikan seperti itu. Tapi kalau dengan satu harapan bahwa dia menjadi jamaah masjid, dikenal oleh pengurus masjid, dia bisa minjem untuk modal usaha. Tapi dia ada kayak persyaratannya nggak? Maksudnya Ada, usahanya apa? ada. Fasadnya bagaimana? Ada, Bangunannya ada, jelas. Oh, ada. oke. In general, gampang aja. Meminjam hanya untuk mereka yang bisa mengembalikan. Taunya dari mana kalau dia bisa balikin, Tum? Harus ada ininya. Jadi misalkan dia apakah dia bekerja ataukah dia berdagang apa, jualan apa, itu kan bisa ngembaliin. Berapa penghasilannya? Berapa penghasilannya? Betul sekali. Jadi jangan sampai uang infak ini dipinjam untuk satu kondisi yang dia tidak bisa ngembaliin. Ada contoh kasusnya kayak begitu? Iya, contoh kasusnya misalkan ya katakanlah kaum duafa yang kemudian udah 3 hari nggak bisa makan gitu, nggak bisa ini, mau pinjam duit di bank infak, ya jangan pinjam di bank infak. Banyak lembaga lain yang kasih zakat, kasih infak. Oke. Kita kan memang tujuannya untuk Bisa dikembalikan dikembalikan, sehingga berputar terus dananya. sehingga berputar dananya. Oh, berarti notabene-nya usaha ya, UMKM ya? Ya. Rata UMKM mayoritas. bisa. Siapa coba Terus- nasabahnya? Ya UMKM rata-rata. Tukang bakso, Tukang bakso, tukang somai, keripik tempe, tempe, warung-warung pinggir jalan. peyek, Oh iya. Iya, karena kan rata-rata kan pasti mereka punya return kan? Iya. punya risk. On investmentnya gitu loh. Karena kan Iya. rata-rata pedagang ya kalau mau ngebalikin, kalau orang cuma lapar doang perutnya ya kan nggak bisa ngebalikin Nggak kalau bisa. dia nggak punya usaha. Nggak bisa. Jadi bank infak betul. itu sistemnya tolong menolong. Nah, kita membuat satu sistem, diantaranya adalah satu tadi harus punya usaha. Yang kedua, mereka harus berkelompok pinjamnya. Pinjemnya sekelompok. Bertiga, berlima, bertujuh. Alasannya? Alasannya adalah ketika yang satu kesulitan, yang lain bisa nolongin dulu. Gitu. Oh, wow. Gotong royong ya? Gotong royong. Dan kalau misalnya ada yang misalnya katakanlah males atau nggak mau untuk balikin, kan dia akan Dikejar sama sama temannya. teman-temannya. Oke. Iya. Ada minimumnya berapa per anggota per kelompok? Ganjil 3. Ganjil 3, 5, 3, 5, 7, 7. 9, 11. Alasannya ganjil?
Biar kalau rapat ada keputusan. Oke, keren. Pasti ada yang mutusin. Ada Iya. korumnya. Ada berarti korumnya. ya. Oh, keren. Nah, mereka pinjam itu dan kemudian yang menarik seperti kemarin Bro lihat di Masjid Raya Bintaro Jaya, mereka meminjamnya bukan kepada pengurus, tapi meminjamnya kepada Allah. Wih, keren lagi. Ih, merinding deh. Ini kalau ada videonya nanti pinjam ya. Iya, iya. Nih gue Boleh. munculin di sini deh, coba deh. Tuh nonton deh. Jadi itu merinding loh. Mereka apa tadi ikrarnya berjanjinya kan langsung Iya. saksinya Allah langsung ya. Saksinya Allah, benar sekali. Mantap. Jadi minjamnya bukan kepada pengurusnya, bukan kepada bank infak, tapi kepada Allah. Karena itu uang infak itu uangnya Allah. Oh iya, iya. Mereka berjanji loh, mereka bersumpah gitu. Saya nonton Iya. sampai merinding tuh kan serentak kan, jadi Iya. dipandu oleh Iya, ustadz lah ya bisa ustadz, dibilang. ya. Ya. Dipandu, saya bersaksi, bla 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 bla, minjem Iya. sekian dan pinjamannya kan rata-rata 1 juta ya. Iya. Sampai kemarin 2,5 ya paling 2,5 tinggi. juta. 2,5. Ada ininya maksimum ya. Paling rendah 500, paling tinggi 5 juta. Oke. Kalau lagi duit nggak ada di masjid tersebut gimana? Berarti nggak approve. Duit ya. Misalnya dia mau minjem nih. Iya. Kan duitnya kan duit infak kan? Iya, Lah masjid itu nggak hidup tromolnya. Hmm. Kan ini duit orang kan? Iya. Iya, Maksudnya duit orang. infak Duit kan? jamaah, duit jamaah. Duit jamaah yang kita ngisi di kotak amal Ya. gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kalau memang lagi nggak ada, ya tinggal bilang aja kami nggak ada kasnya gitu. Iya, dikasih ya seadanya duit. Kalau nggak ada nggak bisa lah. Oh berarti siapapun bisa terbantukan ya. Iya. Iya. Nah, mereka berkelompok terus kemudian mereka ikrar seperti itu dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk pengembaliannya berapa banyak. Kalau misalnya 1 juta mereka cicil 100.000, ya mereka berarti mesti cicil 10 kali. 10 kali. Ada batasnya ininya. Apa sih istilahnya? Angsurannya. Oh, jadi Nggak boleh kan katanya kan misalnya kalau biasa pinjaman kan setahun, 2 tahun, 3 tahun kan semakin tinggi itunya. Oke, kita cicilan kan mingguan. Nah, maksimal tuh 50 minggu. Jadi pinjaman berapapun dibagi 50. Bukan dibagi 50, maaf. Dibagi 5 sampai 50. Tergantung misalnya Paling lama mingguan. 50. Misalnya gue mau minjem 1 juta nih. 1 juta. Hmm. Lu mau balikin 5 kali? Iya. Ya 200 seminggunya. Oh, oke. Berarti ketemu sebulan punya, lebih ya? Karena punya kemampuan, Bro. Enggak, minggu aja kita ngomong. Berapa minggu gitu. Iya kan berarti kan kalau gue pinjam 1 juta, gue balikinnya pengen 5 kali. Berarti kan 5 minggu 5 kan? minggu, 5 minggu. ya. Ya, berarti sebulan lebih maksudnya Ya, gitu. Iya. oke. Oh, oke. Karena mereka kan punya kemampuan yang tadi kita bilang, mereka pinjam 1 juta, dicair ke 800, balikin iya. 1,4 kan? Iya. Ada selisih 600 tuh. Yang mereka bayarkan ke Iya, bank keliling itu. Iya. Nah, sekarang itu jadi hak mereka semuanya. Mereka punya kemampuan untuk nyicil itu. Oh iya, mereka awalnya kendalanya niatnya pengen diselesaikan masalah cash flow-nya, Iya. tapi dengan pakai bank keliling, dengan Jadi mereka riba, Kelibat di situ. rentenir, tapi malah jadinya nggak selesai masalahnya Nggak tuh. selesai. Tapi kalau di sini kan, Selesai. iya selesai karena mereka kan pasti kalau dagang kan ada omsetnya, ada marginnya, otomatis dia bisa jadi milik dia tuh marginnya tuh, nggak babak belur untuk. Jadi makanya cash flow-nya nggak gali lubang tutup lubang tuh. Iya. Betul. Wah keren. Dan di awal waktu pada saat pendirian bank infak pertama kali itu teman-teman pengurus bilang, ini emang siapa yang mau pinjam 500 1 juta? Terus coba kita bilang coba cek deh masyarakat di sekitar sini. Kan kadang-kadang kita berkaca hanya pada rumah terdekat kita kan. Kita Iya. nggak lihat yang ada kompleks misalnya kan nggak pernah tahu kondisi di luar pagar kompleks itu seperti apa. Nah, akhirnya ditemukan dari semua total masyarakat di situ mungkin sekitar 60% kena Kena rentenir. Betul. bank keliling. Bank Infak kali pertama berdiri itu anggotanya 17. 15 terlilit rentenir. Wah. Modal berapa sih tuh? Kas di awal berapa? 20 juta. 25 juta. 25 ya. 25 juta. 25 juta. Iya. Kita salah satu yang patungan untuk kita infakkan juga. Masya Allah. Semoga Allah balas dengan kebaikan Nah, buat sekarang kalian nih. Amin, Amin. ya Rob. Sekarang putarannya udah 900 juta. Yang dipinjamkan. Yang di Bank Infak pertama itu. Hmm. Bank Infak yang pertama berdiri. Iya yang modal 25 juta tadi. Iya, Sekarang betul. perputarannya udah 900 juta. 900 juta. Tapi kalau the whole kita udah hampir 25 miliar sekarang. Oh, nggak cuma di Bintaro ya? Ada di 15 provinsi, Bro. 15 provinsi. Iya. Oh, kemarin yang ada Pak Sandiaga Uno itu Di Banten. di Banten deh. Iya. Wow. Nah, ini kan kalau diduplikasi ke masing-masing masjid ada berapa juta bank infak kan harusnya. Kita di Ayo timur paling jauh ada di Larantuka kalau mau lihat ke sana. Larantuka itu dari mana sih? Nusa Tenggara Papua ya? Timur. Oh, deh. Nusa Tenggara Timur. Iya. Ada listnya nggak? Coba kita petain dong. Oh, Untuk memancing yang lainnya. Padang ya. Padang. Di Padang tuh ada beberapa. Terakhir Babel kemarin kita ke sana ya. Bangka Bangka Belitung, Belitung, ya. bener. Padang.
Padang ada beberapa. Di Sawah Lunto ada, di Masjid Raya Sawah Lunto, Masjid Agung Kota Sawah Lunto ada di situ. Terus asik ya. Sampai ke Jakarta banyak ya. Jakarta, Pondok Gede, Bekasi, sampai ke Jawa Tengah, ada di Tegal, ada di Cilacap, ada di Jogja juga, sampai Semarang ada lumayan beberapa, Surabaya, terus sampai ke di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada. Yang paling besar memang kemarin yang kita undang Bro Dery itu. Itu kan sudah sampai 5 miliar lebih. Di Bintaro ya. Bintaro. Masjid Raya Bintaro Jaya itu kan saya ngeliat tuh emak-emak tuh penuh loh. Ya, itu jamaah masjidnya semua. Oh, oke. Ya. Pedagang-pedagang di situ jadi jamaah semua gitu. Saya ada solusi, berarti kalau datang ke pengajian apa segala macamnya jangan cuma keceng-kecengin ada sendal atau sepatu yang cowok ganteng apa cewek cantik doang. Update status ikutan kajian, si paling kajian kan. Tapi sementara dia nggak ngidupin masjidnya. Berbagi lah. Iya, nyumbang kagak loh. Kan ibaratnya gitu kan. Maaf nih kalau bahasa kasaran nggak semua ya. Tapi kan karena kan cuma buat mejeng doang tuh ikutan kajian. Oknum loh ya. Ya coba dong bantu ikutan kayak kita kemarin bantu di suggest lah DKM-nya. Kita punya satu gerakan gue nonton dikasih solusi nih. Keren loh nih. Iya. Nah, iya kan. Kayak kemarin kita di Bangka Belitung juga teman-teman pengurus ikut urunan untuk infak untuk pemancing mereka. Nah, sekarang mereka sudah punya rekening sendiri, sudah bisa jalan. Ketua kita Bapak Reza Arta, bukan Mevia. Ya kan Reza Arta, biasanya Mevia. Anda kan selaku bagian dari TKN, tim pemenangan Pak Prabowo Gibran. Pokoknya saya buka semua di sini lah. Pokoknya dikasih solusi, nggak ada yang sosokan suci, transparansi. Gue buka, nggak ada udah transparansi kita media kita harus terbuka. Nah, berarti kan harusnya Pak Prabowo tahu ya. Atau Anda udah nyampein ke Pak Presiden kita belum? Karena Anda kan bagian dari 02. Baju Anda aja biru muda. Kita bertiga biru muda nih hari ini. Ya betul sekali. GSN kan sekarang kan Gerakan Solidaritas Nasional yang diketuai oleh Bapak Roslani. Nyampe nggak? Anda coba dobrak ke atas nggak? Ya jadi gini. Gimana coba? Pertama kan kita mesti buka lagi semangatnya apa ya. Bang Infak pertama kali itu adalah gerakan sosial seperti itu. Memang bukan gerakan pemerintah ya, bukan satu program pemerintah seperti itu. Jadi memang untuk dijadikan sebuah program pemerintah itu memang cukup banyak tantangannya. Mengingat pengelolaan dana infak ini kan sifatnya independen, ada di masing-masing unit gitu. Nah, satu hal yang kita mesti pahami adalah kalau ini menjadi program pemerintah, maka kemudian dia ada cost, ada biaya. Nah ini girohnya tuh jadi berubah gitu loh. Jadi kayak apa ya? Ya jadi berbiaya gitu. Agak susah lah. Bukan, jelasinnya. Maksudnya kan iya tahu paham yang kayak begitu-begitu. Cuma kan maksudnya kan minimal kalau Anda sebagai salah satu ketua tim pemenangan Prabowo Gibran saat itu kemarin Pilpres gitu kan. Nanti kan harus didengar lah, nggak dikit-dikit bukan ketua, kita hanya bidang ini aja, pakar bidang ekonomi syariah. Tim pakar. Iya, betul. Pakar ekonomi syariah. Betul. Iya kan, maksudnya kan minimal kan didengar lah, nggak dikit-dikit orientasinya uang gitu loh tuh. Iya memang kita udah usulin sih. Memang kita ada usulin bagaimana ini bisa menjadi solusi terhadap kebutuhan pinjaman dana dari masyarakat. Itu kita memang udah usulin gitu. Cuma kan mungkin beliau juga ada ribuan usulan ya. Jadi nggak hanya dari kita juga ya. Ya kita berharap sih nanti mungkin ke depan bisa Tapi sebaliknya sih tetap jadi gerakan sosial. Jadi menyangkut ke semua orang. Ya karena ini real sangat nolong banget buat teman-teman UMKM. Kita bicara UMKM naik kelas, tapi kalau dia masih pinjam di rentenir terus nggak akan selamanya nggak akan naik kelas. Pak Presiden, Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas Wapres gitu ya. Ini kan kita tujuannya kan sama ya, pengen membantu ekonomi tumbuh 8% gitu ya. Maksudnya kan apalagi penopangnya paling besar ada di UMKM gitu. Ya kan? Nah, artinya kan kalau dia arus kasnya positif ya, sehat, keuangannya punya modal sendiri lah istilahnya. Punya modal sendiri kan jadinya kan perputarannya cepat. Kayak misalnya
tukang somai misalnya, tukang ketoprak, tukang bakso, dia kan atau tukang sayur, dia untuk memodali dagangan hari itu kan dia mesti pinjam. Iya, ayo dong diperbaikin, coba dong Bapak Reza. Nah kalau misalnya memang ada booster daripada pemerintah yang mana memberikan ikut campaign bahwa teman-teman pengelola masjid, pengelola musola dan majelis taklim untuk bisa sama-sama mendirikan bank infak, akan ada satu kapitalisasi yang besar-besaran untuk jumlah bank infak sih sebenarnya. Karena memang kita banyak yang nanya nih, ini serius, lucu-lucu nih, ada yang ngelamar ya, saya mau jadi admin bank infak, saya mau jadi security-nya. Masya Allah. Ya kan orang membayangkan bank infak itu adalah bank satu gedung, ada gedungnya. Ada yang nawarin, saya bisa nggak pegang cleaning service-nya gitu. Masya Allah. Nah, sedangkan bank infak kita adalah bank infak yang diadakan seminggu sekali, misalnya di masjid habis Jumatan. Saya tanya, terus mereka juga nanya, Pak ini nanti kita gajinya gimana? Saya tanya, oke, mau digaji berapa kalau Bapak atau Ibu habis Jumatan buka buku catatan? Cuma 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam nyatet yang balikin, yang pinjam, yang kayak kemarin benar kan? Itu kira-kira gaji mau berapa? Nah mereka nggak bisa jawab. Nah iya lagi. Makanya kenapa ini lebih cocok kepada gerakan sosial, karena nggak akan ada cost. Karena kalau ada cost itu kan berarti nanti ada harus ada tambahan. Ada tambahan biaya. Biaya admin lagi ya. Nah, biayanya dari mana biaya itu? Gerakan sosial nasional, bener GSN tuh. Iya. Gerakan sosial nasional. Solidaritas kalau gitu, Bro. Kalau ini kan jadi sosial. Nah, itu. Tapi memang luar biasa, kendala-kendalanya sih luar biasa. Tapi ya cara kita memberikan pemahaman kepada teman-teman pengurus masjid itu memang sesuai dengan karakter masing-masing ya. Karena kita ketemu nih, Bro Reza ketemu di salah satu wilayah di Jakarta, kita nggak usah sebut daerah mana, yang mana si masjid itu menyimpan dana umat jamaah itu ke bank konvensional. Ada kita temukan seperti itu. Tapi ya perumpamaan yang diberikan waktu itu oleh Reza sangat mengena mereka ya. Ya saya cuma bilang begini, Pak, dana masjid Bapak ini dikumpulin dari siapa? Dari masyarakat atau dari perusahaan-perusahaan besar? Dari masyarakat. Istilahnya bukan gitu, dari yang bawa gerobak atau yang bawa mobil. Iya, oke. Yang dari bawa yang pedagang kecil kan, gitu. Nah sementara mereka pedagang kecil kalau mau pinjem nggak bisa ke bank. Padahal duit yang Bapak kumpulkan dari pedagang kecil itu ditaruh di bank besar, gitu. Yang bisa minjem yang punya mobil. Oke. Ujung-ujungnya bisa minjem yang punya mobil. Ya Allah, kesian banget ya. Iya. Kan terbalik-balik logikanya jadi kan. Iya. Padahal masjid itu kan ngumpulin duit dari tukang-tukang gerobak, yang sekitarnya dia lah. Yang ujung-ujungnya ditaruh di bank konvensional yang memang bisa atau mungkin pencairannya buat orang-orang yang punya jaminan, punya rumah, punya aset. Jadi timpangnya di situ. Timpangnya di situ. Padahal sih insya Allah dengan ada bank infak ini kan gampang ya. Maksudnya simpelnya kan rentenir kita ini kan juga kan nggak mungkin lah ada mafianya gitu ya. Maksudnya kan pasti kan kayak harusnya kan bisa terselesaikan gitu loh. Iya. Tapi kecuali kalau memang rentenirnya ada mafianya kan kita nggak. Musim-musiman kan, musim pertama yang ada yang rutin tiap hari itu yang teman-teman yang pedagang. Terus kemudian nanti saat-saat mau masuk anak sekolah. Oh iya. Saat-saat tahun ajaran baru, mereka butuh seragam, butuh apa? Terus mau dari mana uangnya? Pinjam kan? Gitu. Mantap. Saya mengajak buat para DKM. Ya, ini serius dong. Katanya kan kemakmuran masjid. Kita harus makmurin dong jamaah kita. Ya. DKM masjid. Pengurus musola, terus takmir musola, pengurus majelis taklim. Oke. Itulah 3 itu. Kalau mau lebih rapi, daripada ntar kan videonya kan ini kan potensinya kan insya Allah kan kesebar di mana-mana. Tapi kan akhirnya mereka bingung ya. Nih ya udah kita kemana nih? Nah satu sebenarnya nggak cuma sekedar mereka langsung klik aja mungkin di website apa klik aja di sini, mau nggak kita satu buatin link gitu, link yang memang nanti teman-teman dari mungkin pengurus gitu kan, ya bapak-bapak inilah yang akhirnya nge-follow up gitu, karena mereka jangan-jangan mungkin kita pengen ikutan gerakan tapi mungkin kita pengen tahu dulu arahannya seperti apa gitu. Bisa nggak sih kita ngumpulin satu kayak model spreadsheet lah atau apalah, kita bikinin satu Google Form. Ya kita bantu nanti di deskripsi di bawah atau mungkin boleh ya boleh. Jadi kita data nanti Google Formnya kita siapin teman-teman. Itu di bawah ada link ya. Ini sekarang belum ada, tapi ntar sekarang insya Allah begitu tayang kan ada linknya nih. Nanti di situ kan, ke data tuh masjidnya namanya apa. Salah satu pengurus Bank Info juga Anda baru masuk kan? Iya, saya juga baru masuk.
Saya juga baru masuk dong. Saya masuk. Makanya kemarin kita ajak ke Iya, pinter ya main nembak di sini mau nggak mau gue bilang kayak enggak, gue bukan pengurus, salah lagi. Bantu umat kan? Iya, bantu umat Saya dong. langsung. Sosial kan ini. sudah melihat Iya. buktinya seperti apa dijalankan di Betul. teman-teman Iya. Masjid Bintaro Jaya. Saya lihat. Ada Keren, beberapa keren. teman yang juga kemarin kita undang, salah satunya Pak Syakir Sulah, Ya, betul. pendiri Masyarakat Ekonomi Syariah, dan dia juga langsung bersedia, gue bantuin Bersedia. deh gitu. Kemarin juga Pak Gubernur Bangka Belitung ya Ya. hadir kan, Pak lupa saya nama itu. Ya, beliau juga hadir. Pak Sandiaga Uno juga hadir. Pak Sandi bantu sekali ya, concern sekali beliau ya. Iya. Berarti maksudnya Masya Allah gitu. Ya, karena concern beliau itu kan di UMKM. Iya. Dan beliau ingin UMKM ini naik kelas. Kita selalu bilang kan UMKM naik kelas, mereka masih minjem seperti pola seperti tadi 1.800.000 1,4 mana bisa naik lah. Iya, gimana naik ya, duitnya Habis. ada keuntungan habis buat bunga, Habis, riba, habis. ada Jadi, keuntungan buat rentenir Kalau mereka lagi. dagangannya habis, itu paling mereka bawa pulang 100-200 ribu, sisanya buat bayar bunga. Ya Allah. Bismillah. Coba teman-teman di bawah tuh ada link. Ini buat terutama saya memanggil buat apa ya, yang penyelenggara majelis taklim, DKI masjid, musola gitu ya, yang lagi nonton, di bawah ada link. Insya Allah saya doain ketika cuma ngeklik aja, meskipun niatnya sih pengen ngebantu, tapi mungkin masih ada ininya enggak, ada gajinya enggak, ada apa. Insya Allah saya doain minimal Anda ngisi data dulu deh di bawah. Itu udah dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu deh. Iya. Data dulu aja. Jadi mau nantinya misalnya niatan ganda, kita nggak bisa batasi, semua orang punya mindset kan beda-beda nih. Iya. Ngisi data aja. Insya Allah saya sumpahin udah dapat amalan kebaikan, itu ada keniatan tersendiri ya, tentunya akan dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti dari situ nanti coba kita follow up. Iya. Dari Kita data sih yang terkumpul. pengennya kan karena kendala waktu dan biaya juga kan, Iya. kita mesti terbang ke sana ke sini untuk misalnya ada undangan. Kalau Jawa Tengah kan memang basisnya Mas Reza, dia bisa gampang, maksudnya nggak terlalu jauh lah. Tapi kalau ada pulau-pulau lain yang pengen, kan kita agak terkendala di situ. Iya, Karena semua itu. ini kita kan mandiri nih. Iya. Nah, pengennya sih ada satu semacam apa ya, online gitu, sehingga mereka online. bisa ngelihat, oh bentuknya seperti ini. Insya Allah Anda nggak salah gandeng partner lah, karena Nah. saya kan sebagai pengurus Bank Infak juga nih, ya kan. Saya Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta loh. Wih, luar biasa. Saya Dewan Pakar juga, gitu kan. Saya juga pengen bantu ekonomi dan Ya. memang setengah badan saya juga tim khusus di Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Jadi, daripada Anda nembak saya yang nembak diri saya sendiri aja. Karena yang salah satu yang konkret tadi, kalau kita melihat Iya, bahwa iya. orang teman-teman di bawah itu yang tidak Iya, punya iya. akses kepada perbankan, kemudian mereka mendapatkan solusi di Bank Infak, rasanya harusnya sih Ya, oke. masalahnya terselesaikan. Rafli catat ya, kita siapin link ya, teman-teman klik aja link di bawah, isi aja cukup. Berarti apa kebutuhannya? Biar kita untuk gampang follow up. Udah pasti nama masjid ya. Iya. Di bawah tuh ada formnya, teman-teman isi aja deh. Itu udah Alamat ada kita lengkap. lengkapin. Alamat lengkap, nama masjid, alamat lengkap. Kontak personnya gimana? Ya, kontak Kontak personnya, person. ya kan, terus domisilinya di mana, Ya. siapa yang mungkin nanti bisa kontak, nanti kita inisiasikan. Ya. Tapi ada satu cerita menarik yang sebenarnya Bro Reza sih nggak mau cerita, cuman Apa gua sih? aja yang suka ceritain Yang ke mana, orang. yang mana? Tentang apa, rentenir? Bukan. BPRS terbesar di Semarang. Bukan, jadi apa sih? awal-awal nih tiba-tiba satu malam dia telepon, Mas, aku mau cerita. Kenapa? Aku ditawarin nih jadi salah satu direksi. Wih, direksi mana? Direksi pinjol. Biar Bank Infaknya dibungkam atau apa? Ini sebelum Bank Infak kita gas kenceng nih. Alah. Terus Bang Infak Tawarin. udah jalan, cuma Terus kenapa nggak ambil tawaran itu? ya justru itu Kita kayaknya diskusikan. Oke. Karena itu kan ujian Allah kan, Iya. antara kita mau Dan- udah mau niat Keren. berjuang gitu kan, terus Tahu kemudian nih kok ujiannya. justru ditawarin di posisi yang berseberangan gitu kan. dan gajinya luar biasa waktu itu. Saya juga sampai, wah, serius gaji segitu? Potensinya bisa dapat 1,5 M sebulan itu. 1,5 M sebulan. Serius? Iya. Triliun perputarannya. Dari Dari tangkemnya. situ kita tahu betapa berbahayanya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa Reza bilang, Mas, aku ditawarin. Terus, ya targetnya apa? Yang double. Karena Dia mau berkembang besar. gitu. dan waktu itu putarannya sudah 4T. Ajib. Nah, dia mau double. Ingin ke 8 triliun, 8 12 Reza triliun. bilang, apa dasarnya bilang bisa double? Karena formulir yang di approve tuh baru 10%. Gile. Baru 10%. Jadi ini akan Iya, masif kalau nih dia gerakannya. approve 10% lagi kan berarti kan pinjaman online-nya bisa sampai 8T. Gampang sekali. Wah, dahsyat. Guys, ini hati-hati loh. Ini sudah darurat loh ini. Nah, ya, tunggu ekonomi dulu. Nah, mikro kita nih. Setelah itu dia galau kan nih.
ada beberapa ide yang sebenarnya kan kita selalu diskusikan hal kayak gini. Apa kerja dulu ya 6 bulan dapat duit 6 M lebih. Parah. Enggak, bukan dia, tapi dari kita nih, terus kita kumpulin buat bank infak nih. Terus ada teman kita yang bilang, Mas Tito bilang gini, Mas Tito bilang gini, emang lu yakin lu hidup 6 bulan lagi? Wah, emang Habib Tito memang menjadi satu penyeimbang nih kan kalau ukur dari jenggot beliau kan. Masya Allah, berarti emang ilmunya tinggi itu nih. seru tuh. Jadi itu sebenarnya ujian kan. Ya bayangin siapa yang nggak mau terima potensi 1,5 miliar sebulan. Nah, akhirnya saya bilang ke Reza, bro, ini lu terima dengan segala resiko dunia akhirat, kita diemin aja atau kita lawan. Misalnya kita lawan tuh masih gini, gua nggak mau, tapi gua harus konsep bank infak ini mesti kita karena darurat ini gitu. Ya ternyata kan alhamdulillah insya Allah dijawab sama Allah, kita bisa lebih terpublikasi lagi, kita bisa lebih genjot lagi kayak begini kan, apalagi kita sekarang mungkin udah ada di jalur yang memang bener-bener kasih solusi lah buat masyarakat. Masya Allah. Makanya kita gandeng kasih solusi nih. Siap kita gandeng terus ya nggak ya, apalagi kan Anda juga dikadin juga kan dua-duanya kan. Ya kan, jadi pelan-pelan lah, bismillah. Jadi teman-teman cek aja di bawah ya. Ini buat yang terpanggil, mau itu tetangga juga nggak apa-apa. Bisa jadi mungkin yang nonton bukan dari pengurus masjid, bukan dari pengurus majelis taklim, bukan dari musola, apapun itu. Siapa tahu mungkin lu tetangga yang aktif di masjid, orang-orang yang memang 5 waktu atau orang-orang yang misalnya aku punya rezeki lebih nih, mau infak. Mau minta tolong bikinin bank infak di masjid kita. Mana? Oh iya, ini nggak boleh perorangan ya? Berarti ini boleh nggak saya nitip transfer ke masjid di Bintaro gitu, boleh? Boleh. Dengan bilang, Pak, saya ini buat dana bank infak. Boleh. Yang minjemnya harus jamaah situ. Bisa begini, misalkan ada orang yang mungkin ada teman-teman di sini yang merasa gua mau ini dong, mau infak gitu kan. Bisa infak ke bank infak yang udah ada. Atau misalkan pengen juga, boleh dong di masjid gua dibikinin, ntar gua duitin nih segini, 20 juta atau 30 juta gitu. Wah, minimal 20 lah. Ini mah cepet nih. Infak. Insya Allah penonton kasih solusi ini militan nih insya Allah. Bikinin dong. Karena yang paling sulit sebetulnya dari proses pendirian bank infak itu adalah infak awalnya tadi. Kita nggak ngomong modal ya, karena bukan modal, karena bukan bisnis. Iya sih. Nah, kita menyebutnya dengan infak awal. Nah, infak yang awal tadi untuk pendirian itu yang memang paling sulit selama ini. Karena kalau datang tiba-tiba total pengeluaran atau mungkin pinjamannya misalnya sekian orang gitu ya. Begitu total misalnya kebutuhannya 500 juta gitu kan. Kita kan keder juga kalau kas total awalnya itu cuma 10 juta gitu kan maksudnya kan. Tapi biasanya bergerak dari infak awal itu. Misalnya infak awal cuma 20 juta ya, kita bergerak berarti kalau misalnya satu orang kita bisa pinjamkan 500 ribu, ya tinggal dibagi aja. Kemampuan bank infak itu segitu aja dulu di situ ya. Apalagi saldonya, ya ini pilihan ya, kita nggak nyinyir sih, tapi buat apa saldo masjid Anda dibangga-banggakan tiap Jumat dilaporkan kalau manfaatnya nggak optimal. Kalau nggak bermanfaat buat orang-orang banyak. Kita kan kalau Jumatan kan kadang kita orang keliling-keliling kan, meeting sana meeting sini. Saldo Jumat 300 juta, saldo Jumat 1 miliar. Dengernya begitu-begitu kayaknya. Wow. Nah, cuma gini, Bro. Ini ada concern juga. Seringkali pengurus masjid tuh justru malah pernah ada yang berpikir begini. Wah, dengan adanya bank infak nanti dana kita berkurang dong gitu. Oh, justru enggak. Kenyataannya justru tidak. Kenyataannya justru dengan adanya bank infak, dana infak di masjid itu meningkat. Kenapa? Karena jamaah kita pinjam di bank infak kan dia nggak kena rentenir. Ya. Berarti kan rezeki dia bertambah dong. Oh iya. Berarti dia ngasihnya nambah. Dia nginfak lagi. Karena dia merasakan manfaatnya dapat dari situ. Kan begitu berpikirnya. Jadi insya Allah berita tadi tuh kita coba turunkan ya nilai-nilai yang angka bunuh diri lah. Insya Allah banyak pahalanya nih bapak-bapak pendiri bank infak. Amin. Ya kan nggak ada lagi lah begini-begini lah insya Allah. Pak Presiden, makanya nih pentingnya nih harusnya Pak Presiden buatin satu badan ekonomi syariah, ada kepalanya gitu kan. Ya kan di bawah kementerian-kementerian mana kan nebeng dulu misalnya nggak apa-apa kan. Backcraft juga awalnya gitu. Anda sebagai kepalanya atau Anda sebagai kepalanya. Ya nggak Pak Presiden? Prof Burhanuddin Abdullah ya nggak? Ya. Jadi dibikin sendiri. Kita wakaf produktif bisa juga tuh kita pakai, kita jalankan. Sebetulnya bisa ke sana. Larinya bisa ke sana. Saya tunggu lah. Kapan mau dilantik? Jadi kita tuh di Bank Infak Pusat tuh hanya terima laporan. Penggunaan penyaluran Bank Infak, pengembalinya berapa. Kita pantau di situ. Nah, yang menariknya adalah itu tadi yang tadi Bro Desa bilang bahwa jumlah infaknya naik. Kalau masjid infak itu banyak
orang yang minjem. Oke. Karena mereka merasa tertolong kan. Tertolong, Iya. akhirnya mereka Iya. men-trigger mereka untuk bisa. Setuju. Ya kan soalnya pasti mereka Kadang-kadang mereka ada yang cicilannya 100.000, mereka infaknya juga 100.000. Iya loh. Masya Allah. Pernah itu kejadian. Istilahnya tapi kan berarti kan returnnya 100%. Jadi waktu awal-awal tuh pernah pengurus-pengurus tuh kan ini ya, rada apa namanya? Ini emang bener nih mereka kalau punya duit tuh mau berinfak gitu. Nah, dengan mereka pinjam di bank infak, mereka merasa begini berpikirnya. Lembaga ini menolong ya. Lembaga ini bermanfaat ya. Ya udah deh kalau saya punya uang saya infak di sini deh biar bisa menolong yang lain. Betul. Gitu. Akhirnya mereka berinfak juga di bank infak gitu. Tapi ingat ya, infak mereka nggak ada hubungannya dengan pinjamannya ya. Jadi infak ya infak aja. Pinjam ya dibalikin sesuai jumlahnya. Nggak ada. Apalagi punya mindset bahwa kita nggak tahu, siapa tahu mungkin nanti kita yang akan menjadi nasabahnya. Ngerti nggak maksudnya ya? Tapi yang meminjam kan? Dia apalagi sendiri. iya betul, kita nggak tahu loh. Emang hujan udah pasti lu bisa gue maunya request gue hujannya kayaknya jangan minggu depan nih, kan nggak bisa, kita nggak tahu. Ya kan makanya apalagi begitu udah terbantukan dapat manfaatnya, usahanya lancar, kita makin infak lagi. Betul. Siapa tahu mungkin bisa ngebantu keluarga lu, ya kan? Atau mungkin keluarga kita, atau mungkin tetangga kita. Jadi perputar. Yang jelas adalah kita ingin mengundang teman-teman pengurus masjid, musola, majelis taklim. Bagaimana masjid, musola, majelis taklim ini menjadi benteng pengaman bagi masyarakat agar yang seperti itu tidak terjadi. Siap. Gitu loh. Nanti update lagi ya. Siap. Nanti kalau udah rame kita per masjid-masjid nanti kita coba resmikan, kita keliling. Insya Allah. Dan ingat teman-teman ya, sekali lagi ya biar makin mantap dan tahu bahwa ini ternyata kita juga diawasi kok. Apalagi beliau-beliau ini diawasi di Masyarakat Ekonomi Syariah kan ada Pak Erick Thohir. Beliau tahu kan tentang Bank Infak, tahu kan? Tahu lah pasti kan Pak Sandiaga Uno. Harusnya sih tahu ya. Nah kan idenya pada saat awal-awal menjadi ketua di Masyarakat Ekonomi Syariah kan? Iya betul. Ya harusnya tahu gitu. Nah itu jadi aman lah insya Allah. Gitu kan dari pemerintah segala macamnya. Dan pengelolaannya uangnya itu yang dipertanyakan waktu itu kita diskusi sama teman-teman dari OJK, mereka pikir pengelolaannya ada di kita. Ternyata kan enggak. Iya, pengelolaannya ada rekeningnya dibuka sama masjid atau musola atau masjid taklim. Ada di masjid, musola, majelis taklimnya itu. Kita hanya terima laporan. Kita hanya terima laporan aja. Mantap. Dan ingat satu hal lagi nih yang menariknya. NPL-nya 0. Hah? Macetnya 0. Iya. Berarti Allah langsung tolong ya. Iya. Keberkahan dari Allah nih tanpa riba soalnya. Iya. Ya, mungkin spiritualnya begitu pandangannya. Tapi ini ada pandangan teknisnya ya. Karena kita juga bicara bagaimana secara teknis Bank Infak ini juga dikelola secara rasional gitu. Begini, pertama yang dikatakan macet di Bank Infak itu harus yang benar-benar cheating gitu loh, yang benar-benar dia nggak mau bayar gitu. Tapi kalau dia tidak bisa membayar itu ditolong. Karena misalnya nggak mau membayar sama tidak bisa membayar tuh beda loh. Benar. Kayak misalnya dia jualan sayur, ojek, terus kemudian dia misalnya keseleo atau apa sehingga dia nggak bisa kerja. Iya. Kan otomatis nggak ada pemasukan tuh. Karena dia ada satu grup itu bertiga, berlima atau bertujuh. Bisa ditolong. Bisa ditolong sama teman-teman. Bahkan yang nolong bisa seluruh anggota Bank Infak yang lain. Ya. Bisa call infak namanya kita. Call infak ke seluruh anggota. Dan itu terjadi untuk mereka yang sakit, musibah, kecelakaan, meninggal dunia. Nah, ada satu cerita nih di Bank Infaknya Lebak Bulus nih. Pas Covid tuh meninggal gitu. Kita dia punya pinjaman total sisa tuh 2,7 juta lah sekitar itu 2,7. Kemudian kita call infak, kita cari call infak untuk nolong ada yang kena musibah, ini yang meninggal dunia ini. Terkumpulnya 4,5. Masya Allah. Justru terkumpul 4,5. Jadi bisa lunasi hutangnya, kasih uang kerohiman lah buat keluarga gitu. Sisanya diputerin lagi. Masya Allah. Iya. Kalau ada yang sakit juga pernah ada yang sakit. Ada yang sakit. Dia masih punya ini cicilan 500.000 gitu kan. Terus kemudian dikumpulin dapatnya 800. 300-nya kelompok soalnya ya, gotong royong. Dan nggak hanya dari kelompok itu, bisa pengumuman. Bisa ke semua, bisa nolong. Iya. Mantap. Sistemnya kayak gitu.
Semoga terus dijaga sama Allah Jalla wa'ala. Amin. Nanti update lagi ya. Insyaallah. Bapak Ketua ya insyaallah. Ini solusi ya. Ingat ya teman-teman, di bawah ada link, isi dulu. Nanti kita bantu data, kita bantu create operationnya seperti apa, Ya. manage-nya gimana, bagaimana cara bukanya, nanti siap lah. Jangan kan deket-deket sini apa 9 jam kemarin Sukabumi ya. Oh, beliau. Sampai. Waduh, beliau rela kok. Aman tuh ya. Siap terbang langsung. Nanti siapa tahu mudah-mudahan nyampe ke Pak Prabowo juga. Ke Bangka Belitung, ke Padang juga kita resmiin. Iya, Padang. Beliau nih yang resmiin pas Padang. Pas Keren. kebetulan saya nggak bisa, beliau nih yang resmiin. Betul ya? Iya. Yang Padang kan? Iya. Peresmiannya kan nggak harus semua pengurus kan ya. Kan kalian berdua aja. Kan? Gue udah tahu arahnya nih. Nanti kalau kita berdua nggak bisa, kan lu juga pengurus gitu. Kan kita saling tolong menolong. Iya. Kapan-kapan bisa kita kirim Bro Dery Oh, iya. sebagai pengurus. Ya, besok ada menteri-menteri mau datang. Kan sudah melihat gimana tata caranya pencarian di Bintaro Jaya kemarin kan. Dia itu Harus. ada 4.000 Oke. orang secara Oke, total siap, akumulasi siap. tertolong loh di Siap Bintaro. tugas, pokoknya siap tugas ya. Ya, pokoknya kalau pas lagi bisa kan kita berangkat langsung. Pas jalan Atau aja misalnya kemana. ada yang mau Ya. lihat langsung bisa juga belajar ke teman-teman Bang Infak Ayo. Masjid Raya Bintaro Jaya yang kemarin kan. Ya, Bintaro Jaya, Iya, Masjid Raya Bintaro iya. Jaya. Ya. Ya. Bakat Lebak tua. Bulus juga boleh. Boleh. Ada lagi tapi ya, ntar ya mampir lagi ya. Ya, siap. Terima kasih loh. Ini 1 jam ngobrolan bermanfaat sekali. Kita tunggu pokoknya nanti update. Insya Allah sih bakal rame. Saya optimis ini yang klik link bakal rame. Karena betul kita nggak pernah tahu musibah tuh nyampenya di siapa. Siapa tahu mungkin gara-gara lo yang menginisiasikan, taunya di kemudian hari bukan yang kita doain ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu musibah takdir, ada takdir baik, takdir buruk dan seterusnya. Kena. Nah siapa tahu buat kita juga nanti bala bantuannya gitu. Dan teman-teman yang punya dana ini adalah Ya. amal jariah nih, berkelanjutan. Betul. Wah, nganggur nih ratusan juta nih gue pengen infakin deh. Iya. Nah, Langsung. ini apa Titip situ bedanya ketika berinfak di Bank Infak Iya. dengan berinfak di lembaga lain yang uangnya dihabisin? Hmm. Di Bank Infak, uang itu akan nolong orang sampai kapan? Sampai kiamat. Masya Allah. Amal jariah. Amal jariah. Wih, Karena kan dipinjemin, Iya. dibalikin lagi, dipinjemin, dibalikin lagi, mantap. pinjemin, dibalikin lagi, terus. Alright. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum nih. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Kita kasih solusi.